media pembelajaran yang saya bikin ini namanya kotak transaksi. Ini dia. Penasaran kan? Ayo kita bedah kotaknya. Ini dia media pembelajaran yang saya buat adalah kotak transaksi. Untuk cara pengaplikasian media ini, nah ini untuk tutorialnya digunting-gunting dulu untuk langkah awalnya. Untuk selanjutnya tadi bentuk-bentuk yang udah digunting itu dikasih lem untuk ditempel di papan yang udah. Nah ini tempel lagi lapis yang kedua dan ketiga. Ini proses penempelannya yang lapis kedua dan ketiga. Nah ini setiap kotak-kotaknya ini terserah mau diisi apa. Nah jadilah sekarang kotak transaksi yang udah kita buat. Ini pitanya dikasih biar kenceng juga tutupnya, jadi terserah, ini sesuai selera juga. Ini hiasan aja. Mari kita unboxing. Ini jadinya, kita buka. Jadi kita kenalan dulu sama PDA. Apa ya kira-kira? Ini saya kasih kode 1, 2, 3, dan ini 4. Nah, mulai dari angka 1 kita buka dulu ya. Apa ya isinya? Pengertian persamaan dasar akuntansi. Kelihatan kan? Kita buka. Apa itu pengertiannya? Nih. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan dari harta, hutang, dan modal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, gimana? Masuk? Oke, next. Next ya. Ke poin 2. Kita buka. Love. Nih. Apa sih itu fungsi persamaan dasar akuntansi? Coba ini. Ting ting. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Jadi, fungsi persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan dan untuk mengetahui berapa yang telah digunakan, dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Nih, kelihatan kan? Next. Nanti di setiap kotaknya itu ada penjelasan tentang pengertian, fungsi, bagaimana rumusnya, dan apa aja unsur-unsur yang ada di PDA, seperti itu. Nah ini ada unsur-unsurnya seperti itu. Jadi nanti aturan mainnya tuh di sini tuh ada istilah B3. B3 itu belajar, bermain, dan berpikir. Nah, ini ada bukti transaksinya yang akan kita analisis pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nih, bukti transaksinya. Jadi nanti setelah kita memasukkan lagi bukti transaksi tersebut, kita tuh melihat aturan bermain. Nanti kita ikuti aja aturan bermain sampai nanti kita masuk ke melati, mawar, melati, baru ke anggrek. Nah, dalam 3 bunga itu nanti kita menemukan satu siklus akuntansi perusahaan jasa, seperti itu. Tadi kan ada aturan B3, bermain, belajar, dan berpikir. Nah, kita mulai masuk ke belajar. Nah, kita unboxing dulu yang mawar. Ini peraturan permainannya. Kita buka amplopnya dulu. Jadi yang paling depan itu aturan permainannya, lalu yang belakangnya itu isinya itu jawaban dari transaksi tersebut. Ini jurnal umumnya. Nah, kita ikutin saja. Lalu ini ada buku besar. Seperti itu. Ini penjelasan dari buku besarnya, ada semua di jendela mawar tadi. Gimana? Kira-kira masih mau lanjut kan? Kita masuk ke mau unboxing yang punyanya Melati sama yang punyanya
anggrek. Ayo kita semangat ya, masih ada 2 yang kita unbox. Jadi di bagian melati dan anggrek itu ada siklus setelah buku besar tadi. Kita tuh saat membuka aturan permainan tersebut, nah ini kan aturan permainannya, kita tuh menemukan neraca saldo sebelum penyesuaian, ada juga ayat jurnal penyesuaian, terus neraca lajur, ada laporan keuangan nih, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, ini dia. Ini laporan laba ruginya seperti ini. Jadi kita tuh saat bermain juga berpikir dan belajar. Ini ada, kita menghafalkan kode-kode yang ada di depan saja untuk menghafalkan satu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini untuk laporan perubahan ekuitasnya. Bisa kita lihat. Selanjutnya di kotak berikutnya itu ada apa lagi ya? Kita buka saja. Nih, laporan posisi keuangannya. Nah, ini. Jadi nanti hasil akhirnya itu harus balance. Ini udah balance. 36.360.000. Nah, ini ada kelompok aset. Jadi ada aset lancar, aset tetap. Hasilnya sekian. Alhamdulillah, kita sudah selesai siklus akuntansi perusahaan jasa, dan kita tadi kan sudah berkenalan dengan yang namanya PDA. Ini cara menutupnya. Kita tutup ya, biar nanti bisa buat belajar lagi. Kita tutup. Yeah.